Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, sehingga di pagi ini kita masih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berada di majlisul ilm, yang dimana ini merupakan perintah dari Allah dan Rasulnya. Ini kita berharap dengan majlisul ilm yang kita adakan, kita mendapatkan ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah. Kita lanjutkan menyampaikan tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang kita bacakan sekarang adalah hadis yang ke-20. Di dalam hadis yang ke-20, Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala beliau menukil hadis an Abi Mas'udin Uqbah ibni Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Beliau menukil dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, semoga ridainya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, rawahul Bukhari. Sesungguhnya di antara perkara yang manusia ini mendapatkan dari perkataan para nabi yang pertama, nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, idza lam tastahi, jika kamu tidak malu, fasna' ma syi'ta, maka lakukan sesukamu. Hadis ini diriwayatkan selain Bukhari juga yang lainnya, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya, dan hadis yang sahih. Dalam riwayat yang lain berbunyi idza lam tastahi, maknanya sama, jika kamu tidak malu, fasna' ma syi'ta, maka berbuatlah sesukamu. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah. Hadis ini menjelaskan tentang sifat malu, yang dimana setiap diri di dalam diri manusia ini memiliki sifat ini secara pembawaan atau secara lahir. Bedanya adalah kadar, ukuran ketika seseorang ini memiliki sifat malu seberapa. Maka oleh karena itu nanti kita akan sampaikan penjelasan tentang hal ini insyaallah. Maka sebelum kita masuk kepada hadis ini, betapa pentingnya sifat malu ini dan memiliki fadilah, memiliki keutamaan. Nah, malu itu sendiri ya ikhwah azanillah, di dalam bahasa itu asal katanya, ada yang mengatakan asalnya dari kata haya. Haya artinya hidup, ya. Hayat, hidup. Mungkin kalau bagi bapak-bapak dulu ketika sekolah ada namanya ilmu hayat. Nah, sekarang ganti dengan
biologi, ilmu hayat dari bahasa Arab, ilmu kehidupan, ilmu tentang masalah hal-hal yang hidup. Ada juga yang mengatakan dari haya. Haya artinya adalah hujan. Ya, itu haya. Malu ini asal katanya begitu. Maka dari dua kata ini yang lebih mendekati adalah yang pertama, yaitu haya, hidup. Apa hubungannya malu dengan hidup? Maka seseorang itu akan memiliki rasa malu atau tumbuh rasa malunya kalau di dalam dirinya itu hidup hatinya. Jadi hati yang hidup, itu qalbunnya, hatinya adalah hati yang hidup, bukan hati yang mati. Kita tentunya tidak asing dengan pembahasan tazkiyatun nafas, bahwasanya namanya qalbun itu ada tiga, qalbun sahih atau qalbun salim, qalbun marid yaitu hati yang sakit, dan qalbun mayyit, hati yang mati. Ya, maka rasa malu ini akan muncul, akan ada, akan tumbuh kalau dia berada di dalam qalbun sahih atau qalbun salim, yaitu hati yang sehat atau hati yang selamat. Hati yang hidup adalah hati yang ini. Maka dari itu dikatakan orang kalau dia itu misalkan tidak memiliki hati, artinya hatinya mati, ya tidak punya malu. Tidak punya malu. Perhatikan aja, orang-orang yang mereka itu susah untuk bisa menerima kebenaran, atau bahkan secara terang-terangan dia itu melakukan berbagai macam kemungkaran, ya, berbagai macam kemungkaran. Maka ini sangat jelas indikasinya hatinya kalau tidak sakit ya mati. Kalau dia ternyata memang tidak bisa menerima al-haq, bisa jadi mati, naudzubillah. Tapi kalau ada menerima, kadang tidak, mungkin hatinya sedang sakit. Maka kalau orang sedang hatinya sakit, apalagi mati, ini rasa malunya tidak bisa muncul. Tidak muncul, karena tidak hidup. Karena tidak hidup dan tidak bisa normal, katakanlah demikian. Oleh karena itu, pengertian yang namanya mulia sebenarnya bukan hanya sekedar pembawaan, tapi adalah akhlak. Jadi malu itu adalah apa? Akhlak atau perangai atau sifat yang dengan rasa malu ini akan mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan tercela, perbuatan dosa. Ini namanya malu yang dimaksud di dalam syariat. Jadi tidak hanya sekedar sifat biasa tanpa makna, atau sifat tanpa efek, tanpa pengaruh. Tapi malu adalah merupakan akhlak seorang muslim yang dengan rasa malu ini maka mendorong seseorang ini untuk menjauhi berbagai macam kemaksiatan. Jadi dia malu untuk melakukan dosa, malu berbuat maksiat. Dia malu tidak menunaikan hak-haknya orang lain. Ini ada rasa malu di situ. Maka dari itu para jamaah ikhwah, malu ini adalah merupakan bagian dari iman. Maka kita sebutkan di sini di antara keutamanya nanti itu. Apa saja keutamaan dari rasa malu ini? Bahwasanya dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan keutamaan yang pertama adalah tidaklah seseorang memiliki rasa malu kecuali akan mendatangkan al-khair, mendatangkan kebaikan. Jadi malu sama dengan kebaikan. Itu pada asalnya demikian. Ya, malu itu identik dengan kebaikan. Karena dalam hadis Rasulullah SAW dalam dua riwayat disebutkan Rasul bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Bahwasanya al-haya, rasa malu itu atau malu itu layakti tidak akan pernah datang, tidak akan muncul, tidak akan ada wujudnya illa bi khair, kecuali dengan kebaikan. Kalau muncul malunya, rasa malunya, berarti dia akan terlihat baik, melakukan perbuatan baik, sikapnya baik, akhlaknya baik. Ya, al-haya layakti illa bi khair. Jadi kalau orang dia memiliki sifat malu ini, maka kebaikan yang akan dia lakukan. Bertegas di dalam hadis lainnya riwayat Muslim, al-haya'u khairun kullu, atau riwayatnya dibalik al-haya'u kulluhu khair. Bahwasanya rasa malu itu
khairun kullu, kebaikan seluruhnya atau seluruhnya baik, tidak ada yang buruk. Pada asalnya demikian. Ya. Ayo ikhwah azani wa azakallah. Oleh karena itu ini keutamaan pertama, orang yang dia itu memiliki sifat malu ini, tidaklah dia memiliki sifat itu kecuali akan datang padanya kebaikan demi kebaikan. Mungkin kita bisa lihat di kehidupan kita para jamaah, di keseharian kita, orang kalau dia itu malu dan benar menempatkannya malunya ini, maka dia menjadi orang yang disegani. Jadi orang yang disegani. Kalau dia melakukan sesuatu, ya, kemudian satu adalah kebenaran dan harus dilakukan, harus ditegakkan langsung. Tapi kalau ternyata ada hal yang itu ternyata berupa suatu hal yang mengundang dosa, kemaksiatan, dia menjauh, dia tidak mau melakukannya. Ini adalah unsur malunya berfungsi. Keutamaan yang kedua adalah ikhwah azani wasallallahu, bahwasanya malu bagian dari iman. Malu bagian dari iman yang tadi kita isyaratkan di awal. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang masyhur, yang dimana hadisnya juga hadis yang sahih, ya, dalam hadis yang Bukhari dan dalam kitab Al-Mufrad dan juga Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Dia bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu lebih dari 70 atau 60 cabang. Iman ini memiliki cabang-cabang. Berapa jumlah cabangnya? Dalam mereka dikatakan 70 lebih atau 60 lebih. Artinya kalau 60 lebih ya nggak sampai 70, 61 atau 69. Kalau 70 lebih nggak sampai 80. Maka ini adalah dikatakan bid'ah, yaitu antara 3 sampai 9. Fa'afdaluha, maka cabang iman yang paling afdal, dalam riwayat dikatakan fa'alaha, yang paling tinggi. Karena ada cabang-cabang, ada tingkatannya, maka yang paling afdal, yang paling utama atau yang paling tinggi, qaulu la ilaha illallah, adalah ucapan la ilaha illallah. Apakah hanya sekedar mengucapkan? Ya, tentunya kalau orang memahami ucapan ini, dia tidak akan memahami sekedar ucapan. Hanya orang-orang yang tidak memahami kalimat ini, artinya tidak memahami konsekuensi dari kalimat ini, sehingga dia itu mengucapkan di lisan saja. Padahal adalah kalimat tauhid, kalimat thayyibah, adalah kata-kata kalimat tauhid dan adalah kata-kata yang baik. Maka ucapan maknanya secara zahir memang ucapan, tapi ucapan ini tidak sekedar ucapan, tapi memang muncul dari etikot, dari keyakinan, ya, kemudian diucapkan dan konsekuensi dari Allah dilakukan atau diamalkan, sehingga tingkatannya sangat tinggi, paling tinggi. Wa adnaha, adapun yang paling rendah, imatatul adza 'anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, di antara cabang yang paling tinggi, qaulu la ilaha illallah, sampai yang paling rendah, imatatul adza 'anit thariq, beliau sabdakan wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Ini istimewanya para jamaah. Cabang-cabang yang lain tidak disebutkan secara detail, kecuali yang paling atas sampai dan yang bawah saja. Tapi disebutkan rasa malu atau malu ini di antara cabang itu. Supaya apa? Supaya orang itu melihat bahwasanya di antara cabang-cabang keimanan itu ada sesuatu yang dimana itu bisa jadi merupakan sifat. Kalau kita lihat adalah pertama qaul, yaitu ucapan la ilaha illallah tampak, ya, berupa lisan. Imatatul adza 'anit thariq berupa apa? Perbuatan. Malu sikap, ya, merupakan sikap yang tumbuh dari hati.
Inilah yang namanya iman. Sehingga supaya tidak dipahami bahwasanya iman hanya sekedar ucapan dan perbuatan, tapi juga munculnya dari dalam hati. Maka malu adalah bagian dari sifat, dari bagian dari iman ini. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Maka kalau kita memahami tentang keimanan kita, kita memahami harus membuktikan, harus mewujudkan keimanan kita. Salah satunya adalah malu ini, ya, malu. Fadilah yang berikutnya ya ikhwah azani wa azakumullah, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada orang-orang yang memiliki sifat malu ini. Sebutkan di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu an, hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, An-Nasai dan Imam Ahmad. Beliau bersabda, "Innallaha azza wa jalla hayyun sittirun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat apa? Maha malu. Allah punya sifat yaitu maha malu. Juga sittir, yaitu menutupi. Kemudian disebutkan oleh beliau apa yang dimaksud dengan di sini, yuhibbul haya wasitra. Karena Allah maha malu dan maha menutupi, maka Allah cinta dengan rasa malu yang dimiliki seorang hamba, wasitra, dan juga menutupi. Apa maksudnya menutupi? Maka disebutkan dalam hadis, fa idza tasala ahadukum falyastatir. Maka jika salah seorang antara kalian itu mandi, maka tutupilah. Ya, maka adalah dia menutup dirinya karena malu. Ya. Jadi mandi ini kan menampakkan aurat. Ya. Maka kalau orang punya malu, maka dia akan menutup dirinya. Bukan malah sukanya mandi di sungai. Nah, kalau orang desa kadang-kadang seperti itu. Kalau nggak mandi di sungai nggak lego katanya, begitu. Di rumah ada kamar mandi, ya. Tapi sudah kebiasaan di sungai, bareng-bareng dengan ini sambil ngerumpi dan yang lainnya, ya. Maka ini adalah satu hal yang tidak diperkenankan. Bahwasanya yang namanya malu ini harus diwujudkan. Ya, maka upayakan supaya kita itu untuk tidak mengumbar aurat di sini. Ya, tidak hanya ketika masalah mandi saja, jadi dalam segala hal, artinya dalam keseharian kita, pentingnya kita itu untuk menutup aurat. Baik. Maka dikatakan dalam hadis ini, yuhibbul haya wasitra. Allah itu cinta kepada rasa malu dan menutupi. Ini keutamaan malu. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, azani wa azakullah. Malu itu adalah juga akhlaknya para malaikat. Akhlaknya para malaikat. Buktinya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bersabda, "Ala astahyi min rajulin tastahi minhul malaika." Apakah tidak pantas aku merasa malu dari seseorang yang malaikat saja itu malu kepadanya. Malaikat saja malu kepada seseorang ini. Siapa yang dimaksud? Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bagaimanakah kemuliaan Utsman bin Affan. Malaikat saja malu. Ya. Kok tahu malaikat ini malu? Ya karena Rasul bersabda demikian. Rasul kok tahu? Ya karena diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimanakah apa yang disampaikan Rasulullah SAW adalah semuanya wahyu dari Allah Taala. Sehingga tahu malaikat malu kepada Utsman bin Affan. Dan kita kemudian jangan terlalu kepo. Keponya itu gimana kalau dengan Umar, gimana kalau dengan Abu Bakar, ya. Kalau tidak ada dalilnya jadi jangan dibicarakan begitu. Kita mengatakan ini Utsman karena memang ada dalilnya disebut dimaksud adalah Utsman bin Affan. Ya, di antara kemuliaan Utsman bin Affan adalah ini. Malaikat saja malu kepada beliau.
Maka kalau malaikat malu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka Rasul juga melakukannya hal ini. Maka sudah sepantasnya Rasul juga merasa malu dengan ini, tapi dalam kebaikan tentunya. Kemudian yang kelima, keutamaan dari malu adalah tadi di awal kita katakan malu adalah akhlaknya seorang muslim, merupakan akhlak, ya, akhlak ya azani wa asqullah. Sudah mungkin berapa kali kita ketahui akhlak itu adalah kebiasaan seseorang yang muncul secara bahasanya refleks atau secara tiba-tiba, artinya tanpa dipikir panjang, begitu, ya. Jadi menjadi akhlak itu karena dia sudah memiliki kebiasaan semacam itu. Maka malu ini, kalau orang itu tidak memiliki rasa malu kemudian pura-pura malu, suatu saat akan ketahuan kapan dia ketika lagi kelihatan aslinya. Kalau pas misalkan dia di kalangan yang dia bersamanya orang disungkani, orang yang disegani, malu-malu dia. Tapi begitu dia kumpul dengan orang-orang yang tidak disungkani, tidak disegani, keluar aslinya, ya. Ini akhlaknya yang mana? Nah, kalau ada akhlak yang semacam ini, maka justru dikhawatirkan justru akhlak yang buruklah yang menjadi akhlaknya, naudzubillah. Oleh karena itu, maka kita ingatkan lagi ayat Allah yang ini menjadi penyakit, ya, menjadi penyakit yang sangat parah, khususnya menimpa anak-anak kita, kaum muda. Ya, pernah kita sampaikan di sebelum ini, bagaimanakah mereka itu ketika mengucapkan kata-kata, bahkan memanggil temannya dengan panggilan kata-kata kotor, ya. Dan itu dengan tidak malu sama sekali begitu, ya. Ini berarti akhlaknya dia seperti itu, akhlaknya seperti itu. Maka kalau seorang muslim memiliki akhlak yang baik, dia malu untuk mengatakan hal-hal yang mengundang dosa ini. Rasulullah SAW sabda dalam hadis riwayat dari Ibnu Majah, kemudian juga dari At-Tabrani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, inna likulli dinin khuluqa. Sesungguhnya setiap agama itu ada akhlaknya, memiliki akhlak. Dikatakan inna likulli din, bahwasanya setiap agama itu memiliki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya agama selain Islam yang dianut oleh orang lain itu juga ada agama-agama. Meskipun mereka adalah orang-orang kafir misalkan, ya, mereka juga punya akhlak. Wallahu alam akhlak yang mereka itu apa? Maka kita tidak perlu bingung untuk mencari akhlaknya mereka, carilah akhlaknya Islam, ya. Wa khuluqul islami, dan akhlaknya Islam al-haya'u, adalah malu ini. Rasa malu ini menjadi akhlaknya seorang muslim, ya. Ayo ikhwah azani wa asqallah. Maka sumber daripada akhlakul karimah, akhlak yang mulia, itu diantaranya selain hati yang bersih tentunya, maka juga muncul di dalam dirinya sifat malu ini. Kemudian ya ikhwah azani wa asqallah, keutamaan yang berikutnya yang keenam, orang yang punya sifat malu ini bisa mencegah dari melakukan perbuatan maksiat, ya, bisa mencegah diri dari berbuat maksiat. Ya, kalau dia malu ada kemaksiatan, diajak berbuat maksiat, dia malu, kan tidak jadi, ya. Kalau dia tidak malu, ya ikut aja, kan begitu. Nah, maka dari itu gini, kita harus perhatikan bahwasanya malu ini punya sisi positif, ya, dan memang asalnya memang positif begitu. Dilihatkan dari seorang sahabat di dalam hadis yang disebutkan, hadis yang sahih dari Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang sahabat yang dia itu pernah
ketemu dengan temennya, saudaranya, kemudian saudara ini kebetulan orangnya pemalu. Ketika didatangi, bahasanya dinasihati, kamu itu jadi orang jangan pemalu begitu. Bahasa kita jangan jadi orang yang memalukan, malu-malu bener gitu ya. Jadi jangan gini sedikit malu, gini sedikit malu. Ya, ini tidak mau rasanya malu. Ya. Kemudian orang ini mengatakan bahwasanya kalau kamu begitu terus kamu akan rugi. Maka ketika seorang ini sedang menasihati temannya yang punya malu ini, maka kemudian Rasul mengetahuinya. Maka Rasul bersabda, tinggalkan dia. Jangan dinasihati untuk meninggalkan sifat malunya itu. Fa innal haya minal iman. Karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Nah, secara logika saja para jemaah, kalau orang dia diajak sesuatu terus dia malu, ya tidak akan dilakukannya. Ya. Atau dia itu misalkan disuruh meninggalkan sesuatu, dia juga malu, dia tidak akan melakukannya. Maka tinggal isinya apa? Maka pada asalnya malu ini adalah merupakan kebaikan. Tapi tentunya tidak mutlak 100% malu itu nanti dibolehkan. Ada malu-malu yang justru dia tidak pada tempatnya yang tidak dibolehkan. Ayo ikhwah azani wa anzallah. Kemudian yang ke-7, keutamaan dari malu ini adalah ketika malu ini tercabut, maka iman juga akan hilang. Ketika iman hilang, maka malu juga tercabut. Ya, jadi antara iman dan malu ini berjalan seiring. Di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis yang sahih dari Imam Hakim, kemudian At-Tabrani dan yang lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau bersabda, al-haya wal iman. Haya, malu, wal iman dan iman itu kurina jami'an. Itu senantiasa berjalan seiring bersama, bersanding. Malu dan iman senantiasa berjalan bersama-sama. Fa idza rufi'a ahaduhuma, kalau salah satu di antara keduanya itu diangkat, dicabut, hilang, ya, rufi'al akhar, maka yang lain juga ikut hilang. Malu dan iman itu selalu seiring. Maka kalau salah satu dari keduanya ini hilang, lainnya juga hilang. Kalau orang tidak punya rasa malu, maka imannya juga akan hilang. Tidak ada iman, ya tidak punya rasa malu. Makanya kalau kita contohkan sedikit para jamaah, kalau ada orang kafir, ya, yang jelas tidak memiliki keimanan, tapi orangnya pemalu, ya, orangnya pemalu. Ini ada orang pemalu tapi dia kafir. Dia malunya untuk dirinya kepada orang lain, tapi tidak malu kepada Allah. Tidak malu kepada Allah karena apa? Karena tidak mau masuk Islam. Ya, ini yang tidak benar seperti itu. Kemudian yang terakhir di dalam keutamaan rasa malu ini, tentunya tempatnya orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang baik adalah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia bersabda, al-haya'u minal iman. Yang tadi awal kita katakan, malu bagian dari iman. Wal imanu fil jannah, dan iman itu nanti tempatnya di surga. Tidak ada orang beriman kemudian tempatnya di neraka. Kalaupun ada di neraka, maka dia dibersihkan dulu dosa-dosanya, pada akhirnya dimasukkan ke surga. Jadi malu adalah bagian dari iman, dan iman tempatnya di surga. Sehingga kalau orang punya rasa malu nanti, maka tempatnya adalah di surga.
Dan lawannya boleh sebutkan wal bada'u minal jafa, dan sebaliknya orang yang dia itu bada, tidak punya rasa malu, ucapannya itu kotor, ya. Ini termasuk orang-orang yang kasar, memiliki sifat yang kasar, tidak punya rasa malu. Wal jafa finnar, adapun tabiat kasar, dia itu tidak punya rasa malu, maka tempatnya di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ayat ikhwah azani wa azakullah. Baik. Itu keutamaan dari rasa malu. Sekarang kita masuk kepada hadis yang kita bacakan tadi itu. Hadisnya singkat. Hadisnya singkat. Maka untuk supaya tidak salah paham perlu kita dengarkan penjelasan tentang hadis ini. Di dalam hadis tadi disebutkan Rasul bersabda bahwasanya inna mimma adrakan nasu min kalamin buatil ula, sesungguhnya di antara yang perkara yang telah diketahui didapatkan manusia dari ucapan nabi-nabi yang pertama dulu, ya, maka jika tidak malu maka lakukan semau. Maka ini disebutkan sifat malu atau dakwah supaya orang itu memiliki rasa malu. Ini bukan hanya dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga merupakan dakwahnya para nabi-nabi yang awal-awal dulu, yang dahulu. Tadi dikatakan yaitu min kalamin nubuwatil ula, dari itu ucapan-ucapan kenabian yang terdahulu. Apa ini maksudnya? Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid mengatakan bahwasanya annal haya'a lam yazal mamduhan mustahsanan ma'murun bi. Bahwasanya malu itu senantiasa mamduh, senantiasa terpuji. Kemudian baik, makmur dan diperintahkannya. Lam yunsah fi syara'il anbiya al-awwalin, tidak pernah dihapus dari syariatnya para nabi-nabi yang dahulu. Tidak pernah dihapuskan dari syariat nabi-nabi yang terdahulu. Ini menunjukkan bahasa kita apa? Turun temurun, ya, warisan. Bahwasanya syariat malu ini untuk disampaikan kepada umatnya secara turun temurun. Kemudian ya ikhwah azani wa azkullah, ini menunjukkan bahwasanya apa yang sudah diajarkan oleh nabi-nabi sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dikala di dalamnya itu memang merupakan isinya materi bahasa kita itu yang memang itu terus turun temurun, akan terus dilanggengkan oleh Allah SWT, ya, akan dilanggengkan, artinya akan diperintahkan kepada nabi-nabi yang setelahnya, seperti yaitu rasa malu atau sifat malu ini. Oleh karena itu, ini yang diambil faedahnya dari kalimat ini, bahwasanya adalah warisan dari nabi-nabi yang sebelumnya, tidak hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Nah, kemudian ya ikhwah azani wa azkullah, sebelum masuk kepada perkataan dari jika kamu tidak malu maka lakukan semaumu, kita lihat pribadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang yang pemalu, ya, seorang yang pemalu. Disebutkan di dalam keterangan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-53. Di dalam ayat itu Allah berfirman, fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadis. Inna dzalikum kana yu'lin nabi fayastahi minkum. Wallahu la yastahi minal haqq. Fa idza ta'imtum, maka apabila kalian itu selesai makan, ini gambarannya itu ketika kita itu datang ke rumah orang, misalkan diundang makan-makan dan sudah selesai makan, fantashiru, maka adalah kalian segera pulang, bertebaran, artinya segera kembali. Wala musta'nisina li hadis, dan dengan banyak ngobrol di sana. Kalau sudah acaranya selesai, ya sudah pulang, ya. Inna dzalikum kana yu'din nabi wa yastahi minkum. Sesungguhnya demikian adalah
mengganggu Nabi kalian, Nabi Muhammad SAW, dan fayastahi minkum, akan tapi beliau malu. Ya, beliau malu untuk menyuruh kalian keluar, menyuruh kalian untuk pulang. Tapi Allah berfirman, wallah la yastahi minal haq, dan Allah tidak malu terhadap sesuatu yang hak. Ini menjadi sifat Rasulullah SAW. Ya, bagaimanakah beliau itu ketika ada tamu memuliakannya. Ya, memuliakannya bahasanya sampai mentok ya bahasanya ya. Jadi pokoknya sampai maksimal begitu. Ya, tidak akan ada perkataan bahwasanya antum di sini udah 2 jam pulang aja ya. Tidak ada. Ya, dijamu terus, dilayani dan seterusnya. Cuma kemudian ayat ini turun menunjukkan ketika disampaikan pada para sahabat, kebiasaan-kebiasaan yang itu nanti ketika diperpanjang malah menimbulkan dosa, maka jangan diteruskan. Dan prakteknya ya ikhwah azani wa para jamaah, kita ini ya, misalkan ada undangan dari saudara kita, undangannya makan-makan misalkan, kita antara makan-makan dengan antara makan nasi, makan hidangan dengan ngobrolnya itu banyak mana, lama mana ya, banyak ngobrolnya kadang-kadang ya. Mungkin ada yang bertanya, loh saat ini yang ngajak ngobrol juga tuan rumahnya ya, tuan rumahnya ini yang perlu ditanyakan ya. Mungkin dia seneng dan yang lainnya oke. Tapi kita juga perlu, namanya orang tua itu juga memang orang tua, tuan rumah itu tugasnya memang apa? Memuliakan tamu kan, demikian ya, supaya tamunya itu senang ya, diberi sajian, kemudian diajak bicara begini dan begitu. Tapi kita harus tahu diri, apalagi misalkan di malam hari ya, diundang pada isya misalkan demikian, sudah selesai diundang, datang makan-makan, kemudian sampai jam 9, tapi ya pembicaranya masih asik, ceritanya masih separuh, belum tuntas begitu ya, belum selesai ya. Ya tidak ada tanda-tanda dari tuan rumah ini untuk menyelesaikan itu ya. Kita ya harus tahu diri, kita harus tahu diri. Jam 9 sudah waktunya istirahat begitu. Mungkin kita ketika minta pamit misalkan, afwan ini sudah jam 9, oh tidak usah, jangan masih nggak apa-apa ya, itu memang kebaikannya tuan rumah. Tapi kita harus memahami bahwasanya ini ada urusan lain tuan rumah itu yang mereka tidak menyampaikannya ya. Artinya apa? Kita malu kalau misalkan kita itu sebagai tuan rumah itu untuk mengusir mereka. Tapi Allah menyebutkan di sini Allah tidak malu. Artinya apa? Kita harus tahu diri. Ya, sebagai tamu harus ngerti ya, jangan sampai kita merepotkan tuan rumah tersebut. Dan disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bagaimanakah sifat malu dari beliau Rasulullah SAW. Ya, ini di dalam hadis petikannya dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadda hayaan minal adra fi hidriha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu asyadda haya, itu lebih malu ya, minal adra, dibandingkan seorang gadis yang dalam pingitan, gadis yang sedang dipingit, fi hidriha, di kamarnya. Sekarang ini masih ada enggak gadis dipingit? Kayaknya 1001 begitu ya. Enggak betah untuk di rumah itu, enggak betah. Ini gadis dipingit di dalam rumahnya atau di dalam kamarnya. Ya, gambarannya ya ikhwah azani ya Rasulullah. Secara umum namanya seorang gadis wanita ini ketika dia itu mau menikah ya, kalau ini kembali kepada bahasanya yaitu naluri yang benar begitu, atau kebiasaan yang benar, dia malu ya. Mungkin kalau kita mau tahu gambarannya, coba tanya ke orang tua kita, kakek nenek kita ya, meskipun tidak 100% itu, bagaimanakah mereka itu masih kelihatan. Kalau sudah anak ini yang sebelumnya tidak ada pembicaraan, kalau sudah dijodohkan dengan itu, sudah dia tidak berani keluar dari rumahnya. Keluar sedikit aja ketahuan orang, malu dia, masuk lagi ya, karena mau menikah itu tadi. Itulah namanya gadis pingitan. Apalagi orang tuanya memang
kamu sudah ada yang lamar, jangan kemana-mana, nggak boleh mudah-mudah untuk keluar. Ini sebenarnya salah satu hal yang bagaimanakah kewajiban orang tua menjaga putri-putrinya. Bukan malah sebaliknya seperti zaman sekarang, anaknya di rumah saja malah bingung. Nak, kamu ini sudah umur sekian kok di rumah aja, kok tidak keluar sama siapa pacarmu dan yang lainnya, punya pacar apa tidak? Orang tua bingung, ya. Orang tua bingung ketika anak putrinya ini sudah umur sekian kemudian di rumah saja. Ya, naudzubillah min dzalik. Kembali ke sini bahwasanya sifat Rasulullah SAW itu adalah lebih malu daripada gadis yang dalam pingitan yang ada di kamar. Ini menunjukkan bagaimanakah pribadi Rasulullah SAW yang mulia. Kemudian ya ikhwah azani wa azkullah. Yang berikutnya isi daripada hadis yang kita bacakan, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, atau idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, maka lakukan semaumu. Ini kalimat perintah apa kalimat berita? Kalau kamu tidak malu, lakukan semaumu. Perintah apa larangan? Perintah apa larangan? Ya, dua-duanya, ya, dua-duanya. Jadi di sini adalah wah'anzani wa'azkullah. Kata-kata idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, kata yang terakhir fasna' ma syi'ta dalam sisi fi'il, dalam sisi kata kerja itu adalah merupakan fi'lul amr, yaitu kata kerja perintah. Ya, lakukan semaumu. Ya, cuma pertanyaannya ini lakukan semua ini bahasa untuk sesuatu yang dia itu disenangi atau tidak kan? Ya. Maka makna di sini memang ada dua. Disebutkan di dalam banyak penjelasan. Dalam banyak penjelasan diantaranya yaitu Imam Daqiqil Id sendiri menyebutkan, juga Syekh Utsaimin menyebutkan tentang kalimat ini. Di antaranya disebutkan oleh Imam Daqiqil Id yang menyitir juga ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Allah taala dalam surat Fussilat ayat ke-40, Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Ya, lakukanlah apa yang kamu inginkan. Lakukanlah apa yang kamu inginkan. Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat apa saja yang kamu kerjakan. Nah, ini memang secara lafaz itu adalah merupakan perintah. Akan tetapi maknanya boleh mengatakan bahwasanya fasna' ma syi'ta fihi wajhan. Ini ada dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama adalah ayyakuna kharaja bilafdil amr. Yang pertama itu muncul dari lafaz perintah, tapi perintahnya apa? Ala ma'nal wa'id wa tahdid. Perintah tapi berupa ancaman. Ya, lakukan semaumu. Artinya awas kalau kamu lakukan ini akan begini. Ya, ini bahasanya lakukan semaumu. Ini adalah ancaman. Ya, kita sudah lakukan para jemaah. Kalau kita misalkan sedang marah gitu, apa yang kita katakan kepada orang yang kita marahi, mungkin kepada istri kita, bahkan kepada anak kita, ya, kalau nggak bisa diatur sakarmu, kan begitu. Ya. Ini apakah merupakan perintah, disuruh malah justru ancaman. Ya, sudah semuanya sendiri, nanti akibatnya begini ancaman. Ya, artinya apa? Ya, kamu harus mau diatur. Ya, jangan sampai tidak mau diatur. Kalau mau diatur ya terserah kamu. Terserahnya nggak bertanggung jawab lagi. Maka ini bukan perintah untuk kebaikan, tapi ancaman. Jadi jangan sampai dilakukan. Itu maksud yang pertama adalah untuk, yaitu wa'id, yaitu untuk ancaman. Kemudian yang kedua maknanya ini memang ada perintah dalam arti penjelasan. Kalau tadi perintah sebagai ancaman, ada juga maknanya adalah sebagai penjelasan. Apa maksudnya? Maksudnya yaitu jika seseorang itu tidak malu, maka dia karena tidak malu ini,
dia akan melakukan apa saja yang dia inginkan. Melakukan apa saja yang dia inginkan, terserah atau sesuai dengan keinginannya itu. Dan itu bukan sesuatu kebaikan. Bukan suatu kebaikan. Ya, contohnya misalkan ada anak pulang ke rumah ya kemalaman. Misalkan demikian, dinasihati, meweli bahasanya kan begitu, jawab saja begini. Orang tuanya akhirnya yang marah, sudah semaumu saja. Ya, semaumu. Artinya apa? Anak ini karena tidak punya malu sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar keinginannya orang tua. Ya. Kenapa dia melanggar? Karena tidak punya malu itu. Ya, oleh karena itu maka di sini menunjukkan bagaimanakah perintah yang ada di dalam hadis ini bukan perintah untuk dilakukan, bahkan yang lebih dominan adalah berupa apa? Ancaman. Ya, berupa ancaman. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Kemudian ada juga yang berpendapat itu adalah suatu pembolehan. Ya, namanya fas yang masih kita lakukan itu sudah dilakukan. Tapi ini marjuh, pendapat ini adalah lemah. Maka yang lebih tepat adalah dominannya yang pertama tadi, yaitu berupa ancaman. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, lakukan semaumu. Ini adalah ancaman. Ini berupa ancaman, bukan sekedar berita, apalagi itu suatu yang boleh. Nah, kita sekarang sampaikan yang di awal juga itu, bahwasanya apakah tadi ketika dikatakan al-hayyu khairun kullu, bahwasanya rasa malu itu baik seluruhnya. Ya. Maka sebenarnya lah adanya atau munculnya rasa malu ini ada dua sisi. Yang pertama, bisa jadi malu ini merupakan bawaan sejak lahir, ya, watak bawaan. Jadi memang orang ini ketika sejak lahir, bahasanya keluarganya memang seperti itu, ya, pemalu. Ya, ini memang baik apa tidak ini? Nah, dari sejak lahir dia itu bawaannya keluarganya pemalu semua. Baik apa tidak? Ya, kata hadisnya jelas, al-hayyu khairun kullu. Bahwasanya malu itu adalah baik semuanya, ya. Asalnya adalah baik. Ketika dikatakan tidak baik, nanti dilihat dia malunya dari sisi apa. Nah, itu yang harus dilihat. Tapi kalau dari sifat karakternya bagus. Ini sebaliknya, ada orang yang dia itu lahir naudzubillah di keluarga yang tidak punya rasa malu, ya. Ya jelas tidak baik lah, namanya tidak punya rasa malu begitu. Nah, maka ada malu itu memang bawaan. Kemudian yang kedua, itu adalah malu yang memang diupayakan, malu yang diusahakan. Nah, inilah dimaksud dengan al-haya'u minal iman. Bahwasanya malu bagian atau sebagian dari iman, atau bagian dari iman ini, atau syu'batun minal iman, satu cabang dari keimanan. Ini yang kedua ini, yaitu malu yang diupayakan, malu yang diusahakan. Karena ini tidak semuanya, tidak semuanya. Artinya apa? Artinya kalau orang itu sudah punya bawaan malu, rasa malu atau sifat malu, kemudian dia itu mewujudkan dengan kehidupannya sehari-hari, bahasanya wajar, memang punya sifat pemalu itu. Tapi ada orang yang dia itu mungkin asalnya dari orang yang katakanlah sedikit rasa malunya, ya, orangnya begini begitu, tapi dia itu ngerti ilmunya, tahu ilmu tentang keutamaan malu ini, kemudian dia berusaha untuk ngerem, berusaha untuk menahan diri supaya sifat-sifat yang tadinya tidak malu itu menjadi terkikis, lama-kelamaan akan hilang. Maka ini dimaksud dengan al-haya minal iman atau syu'batun minal iman, adalah cabang dari keimanan. Maka inilah dua sumber, ya. Malu itu bisa jadi memang dari karakter sejak awal atau diusahakan, ya, sama-sama bagusnya. Maka tentunya dari kita semuanya, karena memang kita itu semua manusia ini oleh Allah diberi potensi dua, potensi baik dan potensi buruk. Ya sudah, kalau yang baik diupayakan, yang buruk ditinggalkan. Kemudian ya ikhwah azani wa asallallahu,
terkait dengan masalah malu ini ada sebuah yaitu riwayat atau kisah yang dimana Abu Sufyan pimpinan orang-orang Mekah saat itu di zaman Rasulullah SAW, yang saat itu beliau belum masuk Islam, karena pada akhirnya beliau masuk Islam. Ya, ketika belum masuk Islam, dia menjadi pimpinan kabilah, ya, orang terpandang. Maka dia suatu saat itu didatangi atau dia bertemu dengan Raja Heraklius, Raja Romawi. Ya, yang sama, Abu Sufyan memusuhi Rasulullah SAW, apalagi orang-orang Romawi, ya, maka memusuhi Islam. Ya, maunya kalau misalkan Abu Sufyan ini ditanya oleh Heraklius tentang Nabi Muhammad SAW, ya, wong namanya Nabi Muhammad adalah musuhnya saat itu, ketika belum masuk Islam. Kalau kita mengatakan tentang musuh kita itu hal baik apa hal buruk? Hal buruk mesti, hal yang buruk, supaya nanti orang lain juga ikut benci, ikut memusuhi dan sebagainya. Tapi ternyata tidak bagi Abu Sufyan ini. Ya. Ketika ditanya tentang pribadi, tentang siapa Rasulullah SAW oleh Raja Heraklius ini, maka beliau menjawab dengan jujur. Apa adanya keberadaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika ditanya oleh Heraklius, apakah Muhammad itu dia pengikutnya orang-orang kaya atau orang miskin? Ya, apakah dia pernah berbuat tidak baik, misalkan dia khianat yang lainnya? Tidak pernah. Ya, dijawab apa adanya pribadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kenapa beliau Abu Sufyan ini mengucapkan jujur tentang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Abu Sufyan karena pernah berkata demikian. Jadi beliau mengatakan, fawallahi, maka demi Allah, laulal haya min ayyathiru alayya kadiban lakadzabtu alaihi. Demi Allah, kalau bukan karena rasa malu, laulal haya, kalau bukan karena rasa malu, jadi beliau memiliki rasa malu. Kalau bukan karena rasa malu yang aku khawatir dituduh oleh mereka, oleh kaumnya sendiri sebagai kadiban, sebagai pendusta, lakadzabtu alaihi, aku pasti akan berbohong tentang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, subhanallah, inilah ya seorang yang dia itu menjadi musuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia itu ditanya tentang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak menyampaikan berita-berita yang negatif, kabar-kabar yang negatif, informasi yang negatif, tapi justru yang positif. Kenapa itu dilakukan oleh beliau? Karena punya rasa malu. Malu apa? Malu dituduh pendusta. Ini menunjukkan bagaimanakah orang-orang Quraisy, ya, orang-orang musyrikun saat itu, di antara sifat kebaikan mereka adalah as-sidq, jujur. Mereka jujur. Kalau tidak jujur sudah, mereka malah justru direndahkan. Maka ini adalah sifat baik di antara mungkin sifat yang buruk mereka, tapi ada sifat baiknya. Sehingga Rasulullah SAW sabda, bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Rasul bersabda, aku ini diutus Allah Subhanahu wa taala apa? Liutammima, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Menunjukkan apa? Sudah ada akhlak-akhlak yang mulia yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy saat itu. Tidak semuanya buruk. Masih ada yang bagus di antaranya ini, yaitu dia punya rasa malu, sehingga dia jujur. Malu dan jujur. Ya, ini adalah akhlak mulia yang ada di orang-orang Quraisy saat itu. Nah, dengan itulah para jamaah Ta'ala, seseorang yang dia itu masih memiliki rasa malu, maka itu tidaklah keluar dari dirinya kecuali kebaikan. Nah, ini terkait dengan malu. Kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang agak panjang di sini, dalam hadis
yang hasan. Yang ini menunjukkan bagaimanakah wujud, ya, bentuk dari malu ini yang sebenarnya. Kalau kita ingin mengetahui malu yang sebenarnya itu bagaimana, maka disebutkan di dalam hadis ini, istahyu minallah haqqal haya. Istahyu minallah, malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqal haya, dengan sebenar-benar rasa malu. Jadi kalau kita ingin menunjukkan rasa malu yang total, haqqal haya, dengan sebenar-benar rasa malu. Man istahya minallah haqqal haya, barang siapa di antara hamba ini yang bisa mewujudkan rasa malunya kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu, maka ini ciri-cirinya, indikatornya untuk orang itu bisa mewujudkan rasa malu yang benar. Apa yang pertama? Falyahfadir ra'sa wa ma wa'a, maka adalah dia memelihara atau menjaga ra's, itu menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya. Apa kepala kok dijaga? Apa yang ada di dalamnya? Kita punya kepala para jamaah, ada mata di sana, ada telinga di sana, ada lisan di sana, ada otak di sana, ya. Maka kalau kita ingin mewujudkan rasa malu, jagalah kepala kita, jagalah pandangan kita, jagalah lisan kita, jagalah pendengaran kita, jagalah pikiran kita, ya. Ini namanya falyahfadir ra'sa wa ma wa'a. Jadi jagalah kepala. Jaga kepala bukan berarti kemudian ya sudah kepala ini diberi lelem terus, ya. Ya, bagaimana memanfaatkan organ yang ada di sini untuk dijaga, pandangan dijaga, lisan dijaga, pendengaran dijaga, pikiran dijaga, ya. Yang paling sulit adalah menjaga pikiran, ya. Menjaga pikiran itu yang paling sulit karena orang lain tidak mengetahuinya, ya. Sulit untuk mengetahui pikiran kita. Kalau orang misalkan dia itu tidak menjaga matanya, mungkin orang ini bisa melihat, oh ini pandangan ini memandang itu masih kelihatan. Tapi kalau pikiran susah. Maka kalau bisa menjaga kepala dan isinya ini, itu salah satu wujud bukti bisa menunjukkan rasa malu yang benar kepada Allah. Wal yahfadil batana wa ma hawa, dan juga menjaga perut, ya, menjaga perut dan apa yang dikandungnya. Menjaga perut dan apa yang dikandungnya. Apa isinya perut? Makan, ya, minum, ya. Ya, kita ini juga butuh nafas begitu. Makanya di dalam riwayat yang lainnya, ketika kita itu memang harus makan, jangan lupa perut ini diisi dengan 3 makanan, minuman, dan nafas. Artinya dibagi sepertiga. Jangan makannya 2/3, minumnya 1/3, nggak bisa bernafas, ya, nggak bisa bernafas. Makanya dijaga makannya. Perut diantaranya itu, ya. Atau kalau kita secara fungsi tadi di awal kita katakan adalah hati. Hati bukan dalam arti kemudian organ, tapi fungsinya. Karena sebenarnya qalb itu bukanlah hati, qalb adalah jantung, kan demikian. Maka bagaimanakah kita itu bisa menjaga perut dan isinya? Jadi makan dijaga, jangan sampai makan yang haram, minum juga demikian, ya. Ini wujud dari rasa malu. Berarti bahasanya menjaga tubuh kita, menjaga tubuh kita. Wal yadkuril mauta wal bila. Kemudian juga wujud dari rasa malu adalah hendaklah selalu mengingat kematian, wal bila, dan ketika seorang itu atau manusia sudah menjadi tulang belulang, ya, ingat kematian, dzikrul maut. Maka kalau orang malu, dia akan salah satunya untuk mewujudkannya dia mengingat kematian. Malu kalau melakukan ini, nanti kan kita juga mati. Malu melakukan perbuatan ini, kan nanti kita juga mati, kan begitu. Ya, mengingat kematian karena itu adalah hak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Itu yang ketiga, wal yadkuril maut wal bila. Kemudian beliau katakan waman aradal akhirah,
taraka zinatad dunya. Barang siapa yang dia menginginkan akhirat, hendaklah dia meninggalkan perhiasan dunia. Siapa yang ingin akhirat, hendaklah meninggalkan perhiasan dunia. Yang ditinggal adalah perhiasan dunia, karena perhiasan itu indah. Hiasan adalah menggoda. Bukan arti kemudian kita meninggalkan dunia, ya. Karena kita ada di dunia ini, maka carilah yang bermanfaat di dunia ini. Jangan yang hiasan-hiasan, yang pokok-pokok saja. Kita misalkan di dunia butuh makan, ya makan, butuh minum, ya minum, ya. Tapi harus yang halal, ya. Jangan berlebihan dan lain-lain. Maka kemudian di akhir disebutkan oleh beliau, faman fa'ala dzalika, maka barang siapa yang melakukan itu, melakukan indikator wujud dari malu ini, faqad istahya minallahi haqqal haya, maka sungguh dia telah bisa melakukan atau mewujudkan yaitu rasa malunya kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Ayo lehwah azani wa azakumullah. Kemudian tadi di awal juga kita katakan, apakah malu itu kemudian semuanya itu benar? Kalau baik ya, tapi apakah semuanya benar? Maka dilihat dari prakteknya. Kalau malu ini kemudian menimbulkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ini tidak benar, tidak dibenarkan. Contohnya misalkan yang sering kita dengarkan, tapi alhamdulillah sekarang ini sudah mulai berkurang. Katakanlah seorang wanita atau remaja putri misalkan, ketika orang tuanya menyuruh untuk memakai kerudung, bukan jilbab dulu, kalau jilbab mungkin lebih besar, tapi kerudung dulu. Apa jawabannya? Malu ya, karena begini dan begitu dan yang lainnya. Ini malu yang tidak pada tempatnya. Karena kalau sudah namanya balik harus menutup auratnya, namanya wanita ini. Maka ini adalah malu yang tidak benar. Ya, bagi laki-laki misalkan yang disuruh memelihara jenggot, malu, nanti kelihatan tua. Kan nanti juga tua akhirnya. Mau tidak mau juga tua. Ya, makanya kenapa malu? Itu tidak pada tempatnya. Makanya sudah malu yang tidak benar. Maka dari itu, untuk mengetahui apakah malu ini benar atau tidak, ya kita kembalikan kepada syariat. Kalau seseorang melakukan rasa malunya ini ternyata dia sesuai dengan syariat dan mau kebaikan, itu yang diinginkan. Tapi kalau ternyata dia malu, dia malah justru menghindar dari syariat, menjauhi syariat, ini yang tidak dibenarkan. Diajak untuk sholat berjamaah di masjid, malu. Kenapa malu? Ya nggak enak, nggak biasa. Kalau nggak biasa, nggak pernah biasa nanti. Kalau nggak diusahakan kan begitu. Makanya ini harus dibiasakan. Jadi malu yang tidak pada tempat ya ketika yang demikian itu. Oleh karena ya ikhwah azani Allah, banyak hal yang malu itu tidak pada tempatnya sehingga tidak benar. Tadi misalkan dia diajak kajian, tidak mau, misalkan malu saya. Kenapa malu? Oh, saya belum ini dan belum itu, ya, banyak alasan. Maka ini juga tidak pada tempatnya. Kemudian tadi melakukan sholat jamaah juga malu dan lain-lainnya. Kalau wanita tadi misalkan menutup auratnya malu, ini juga tidak pada tempatnya. Ayo lehwah azaniyatullah, terkait dengan ilmu, ya masalah hubungannya malu dengan ilmu ini, ada sebuah perkataan dari Mujahid rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dengan perkataan yang indah. Apa yang beliau katakan? La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. La yata'allamul ilma, tidak akan pernah dia itu bisa mendapatkan ilmu. Dia belajar tapi tidak mendapatkan ilmu, apalagi tidak belajar. Itu siapa? Mustahyin, itu orang yang malu. Wala mustakbir, dan orang yang sombong. Maka orang yang malu dan sombong tidak akan pernah dapat ilmu. Kenapa? Ya bagaimana dapat ilmu?
Wong dia diajari, diberitahu, bukannya dia itu menerima, malah bahasanya itu kalau dia dinasihati ganti menasihati. Ya, dinasihati itu malah ganti menasihati, kesombongannya muncul. Ya, yang satunya sombong, ketika dinasihati nggak mau ganti nasihati. Yang satu dinasihati diem aja, ya, diem aja, malu, tapi nggak gubris gitu loh, tapi tidak memperhatikan. Diberitahu begini, ya bahasa kita itu apa ya? Dablek ya. Ya, jadi diem, ya, dia malu. Diberitahu itu sebenarnya malu tapi nggak gubris sama sekali. Ya, apalagi dia itu misalkan tadi diajak kajian semacam ini, tidak mau, malu saya ketemu ini, ya tidak akan pernah dapat ilmu, tidak akan pernah dapat ilmu. Maka ini tempat yang salah. Maka diingat, tidak akan pernah mendapatkan ilmu itu orang yang dia itu pemalu, ya, malu untuk belajar, atau orang yang sombong, Ya lewah azani wa azakumullah. Itulah hal-hal yang terkait dengan bab materi al-haya atau malu ini, ya, sebagai bagian akhir dari bab ini kita sebutkan mengenai faidah atau kesimpulan, bisa dikatakan kesimpulan dari bab tentang malu ini. Ketahuilah bahwasanya setelah kita mengetahui hadis yang hubungannya dengan rasa malu ini, yaitu idza lam tastahi fasna ma syi'ta, atau idza lam tastahi fasna ma syi'ta, kalau kamu tidak malu maka lakukan semaumu. Maka faedah yang pertama yang kita sampaikan bahwasanya malu adalah merupakan wasiat dari Rasul SAW dan juga nabi-nabi yang sebelumnya, ya, merupakan wasiat yang turun temurun. Ini menunjukkan pentingnya bab ini. Kemudian juga faedah yang kita dapatkan bahwasanya namanya rasa malu adalah semuanya baik, seluruhnya baik, dan akan mendatangkan akibat yang baik pula. Jadi sifatnya baik, efeknya juga baik. Rasa malu yang benar demikian. Karena apa? Karena dengan memiliki rasa malu ini, orang itu tidak akan mudah-mudah mengikuti ajakan orang lain, apalagi ajakan yang tidak benar. Maka dengan malu ini akan mendorong dia, memotivasi dia supaya tidak melakukan perbuatan yang mungkar, perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Ya. Namun sebaliknya, seorang yang dia itu tidak malu, tidak memiliki rasa malu, maka justru akan mudah terjerumus ke dalam dosa ini. Ya, terjerumus ke dalam dosa. Entah itu dari keinginannya sendiri atau karena diajak oleh orang lain. Kemudian yang faedah yang lainnya juga, tadi ada namanya malu yang tercela. Kapan itu malu tercela? Itu ketika seorang beralasan dengan malu, tapi dia kemudian meninggalkan kewajiban. Ini malu yang tercela, malu yang tidak dibenarkan. Seharusnya dilakukan menurut syariat, tapi dia meninggalkannya. Maka ini adalah malu yang tercela, tidak boleh diberi pujian atau dibenarkan, tidak dibolehkan. Malu untuk sholat berjamaah, malu untuk datang ke kajian, malu untuk melakukan syariat ini dan itu dan yang lainnya. Maka ini adalah malu yang tercela. Ya, sehingga di sini jadi harus ditempatkan. Intinya kalau malunya seseorang itu dia ini jelas-jelas hak, jelas-jelas benar, kemudian dia menghindar dengan alasan malu, itu yang tidak benar. Ya, makanya orang yang punya rasa malu ini dia bisa menempatkan dirinya. Ini waktunya kita menunjukkan rasa malu atau justru kita bersegera melakukannya. Kalau memang ini adalah syariat Allah Ta'ala, segera. Justru malunya itu apa? Malu kalau dia tidak segera melakukannya, itu dia malu. Jadi seharusnya sholat 5 waktu misalkan
seharusnya dia baca Quran misalkan, kok tidak dilakukan, dia malu. Maka ini yang benar, maka dia segera untuk melakukannya, bukan malah sebaliknya. Kemudian juga malu adalah merupakan akhlak Islam yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Akhlak ini merupakan akhlak yang merupakan akhlak para jamaah. Juga faedah yang kita dapatkan, orang-orang yang jahiliyah, orang Quraisy zaman dahulu itu meskipun mereka memiliki banyak sekian bahkan banyak terkait dengan perbuatan maksiat, ya, namun mereka juga masih memiliki sekian dari sifat baik, diantaranya rasa malu ini, sebagaimana Abu Sufyan, ya, sehingga dia dengan malu ini dia mengatakan perkataan yang jujur, Kemudian ya ikhwah azani wa Allah, tadi saya sampaikan malaikat pun juga memiliki rasa malu. Nah, di akhir pembahasan ini ada sebuah hadis Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahidin. Artinya kullu ummati, setiap umatku adalah mu'afan, akan dimaafkan. Kalau kita memang melakukan kesalahan, kita minta ampun, kita istighfar, Allah akan dimaafkan. Siapa yang tidak? Illal mujahidin, kecuali yang dia itu menampakkan secara terang-terangan apanya? Kemaksiatan. Kalau dia menampakkan kemaksiatan terang, berarti tidak punya rasa malu, kan demikian. Nah, ini yang berat. Artinya berat itu apa? Kalau dia kemudian tidak kembali kepada Allah, ya, karena dia itu berani menampakkan kemaksiatan, berarti berani melawan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ini yang susah ketika untuk mendapatkan maaf, mendapatkan ampunan dari Allah, orang-orang yang mujahir, orang-orang yang dia itu terang-terangan di dalam melakukan berbagai macam kemaksiatan, apalagi tidak hanya sendiri, ya, dilakukan secara bersamaan, direncanakan, bahkan mengajak orang lain. Alhamdulillah, ini namanya orang-orang yang mereka itu mujahir, orang-orang yang mereka itu menampakkan terang-terangan maksiatnya dan tidak punya rasa malu. Itulah ya ikhwah Allah. Oh ya, dan yang terakhir ya, pesan kepada kita semua, yang terutama kepada orang tua, maka hendaklah selalu menanamkan rasa malu itu kepada yaitu putra putrinya, terutama pada putrinya, apalagi sudah menjelang masa balik begitu, maka ini ditekankan, diingatkan mengenai rasa malu ini. Ya, karena apa ya? Karena pada dasarnya wanita ini memiliki sifat yang lebih dominan rasa malunya daripada laki-laki. Ya, secara umum kan demikian. Maka tumbuhkan, ya, atau jaga sifat asalnya dari para remaja putri khususnya atau para wanita ini yang pada dasarnya memiliki rasa malu yang lebih dibandingkan dengan laki-laki. Ya, karena zaman semakin berubah, ya, apalagi dikatakan dengan akhir zaman ini. Ya, bahasanya kalau sekarang kita lihat di tempat mana saja orang itu bekerja, hampir-hampir tidak lengang di sana kecuali ada wanita. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang dulu itu sepertinya kita itu aneh. Ini di sini kok ada pekerja wanita, tapi sekarang sudah menjadi biasa. Tapi bukan berarti benar loh ya, bukan berarti benar. Bahkan sampai pekerja keras, maksudnya bekerja berat begitu, itu ada wanitanya. Ya, kasihan sebenarnya, semacam itu adalah kasihan karena urusan ekonomi, urusan keluarga, ya harus begini dan begitu, sehingga para wanita ini masuk ke dalam lingkup-lingkup yang itu seharusnya lingkupnya para laki-laki. Nah, ini ya terkait dengan apa? Malu juga. Sudah tidak malu lagi melakukan pekerjaan yang itu bukan pekerjaannya. Sementara pekerjaan sendiri tidak diperhatikan. Jadi tidak diperhatikan. Dia seharusnya malu ketika belum bisa atau tidak bisa mendidik anak-anaknya. Itu sebenarnya seharusnya malu. Tapi akhirnya pikirannya sudah pendidikan bukan urusan dia, urusannya di sekolah, yang urusannya di guru ini. Dia urusannya dengan kerja. Seharusnya malu, itu adalah kewajiban orang tua pada asalnya.
Ingat, orang anak itu meskipun dia itu disekolahkan, apalagi katakanlah dipondokkan demikian, meskipun kayaknya sehari di pondok, coba dihitung, waktunya masih tetap banyak dengan orang tua. Ya, harus perhatian orang yang lebih banyak. Ya, karena semuanya adalah sarana saja. Kita sekolahkan di sana hanya sekian jam, kita pondokkan sekian waktu saja, nanti juga keluar selesai lulus dan yang lainnya kembali ke orang tua juga. Maka ingat, malu ini menjadi salah satu pertimbangan bagaimanakah kita itu bisa melaksanakan hak dan kewajiban kita semuanya. Wallahu a'lamu bishawab. Jazakallahu khair. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada Anda khususnya. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Kalau benar datang dari Allah Ta'ala, kalau salah dari kekurangan diri pribadi, Allahumma minkum, mohon maaf. Karena Allah Ta'ala, semoga di Allah Ta'ala dan kita semuanya diampuni dosa-dosa kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita dimudahkan untuk bisa menjaga sifat malu kita untuk segala macam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu sholli ta'ala kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi